Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Wistira. Pada video ini saya mempresentasikan aplikasi Japa yang telah saya kerjakan selama mengikuti bahasa pemrograman Japa dengan Japa Swing sebagai antarmuka, MySQL sebagai database, serta Jasper Report untuk pembuatan laporan dalam format PDF. Oke. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan setiap fitur yang terdapat pada aplikasi sekaligus mendemonstrasikan cara penggunaannya. Yang pertama menjelaskan fitur login. Halaman login merupakan halaman awal ketika aplikasi dijalankan. Pada halaman ini pengguna yang memiliki akun yang dapat memasuk ke dalam sistem. Apabila username password dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman menu aplikasi. Pada proses ini, aplikasi melakukan pengecekan data login database MySQL sebelum memberikan akses kepada pengguna. Selanjutnya, setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman home. Pada halaman ini terdapat menu navigasi yang digunakan untuk mengakses seluruh fitur aplikasi. Menu yang tersedia antara lain cetak nama, booking hotel, biodata, sama bantuan. Dengan adanya menu navigasi ini, pengguna dapat berpindah antar halaman dengan mudah tanpa harus menutup aplikasi. Desain tampilan dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya adalah program cetak nama. Pada fitur ini, pengguna memasukkan nama ke kotak input. Setelah kontrol cetak ditekan, tombol cetak ditekan, maka aplikasi menampilkan nama ke dalam kotak input. Nah, selanjutnya setelah tombol cetak ditekan, maka aplikasi akan menampilkan nama yang dimasukkan. Nah, fitur ini merupakan latihan dasar penggunaan Japa Swing, yaitu pengambilan data, komponen, text field, kemudian menampilkan pada tabel ataupun message dialog. Walaupun sederhana, fitur ini menunjukkan proses input dan output pada aplikasi Japa. Berikutnya, saya akan mendemonstrasikan program booking hotel. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi data pemesanan seperti tipe kamar. Tipenya ada 3, lama inap sesuai berapa lama. Coba kita jalankan. Kita pilih tipe 3, lama inap
3. Setelah semua data diisi, sistem akan menghitung total biaya berdasarkan jenis kamar dan nama inap. Kemudian hasil booking akan ditampilkan kepada pengguna sebagai informasi pemesanan. Fitur ini memanfaatkan percabangan perhitungan dan pengolahan input dari pengguna. Selanjutnya adalah fitur menampilkan data biodata. Data biodata disimpan ke dalam database MySQL, kemudian ditampilkan pengguna ke JTabel pada aplikasi. Setiap biodata disimpan ke dalam database MySQL, kemudian ditampilkan pengguna di JTabel aplikasi Java. Setiap kali halaman biodata dibuka atau tombol refresh ditekan, aplikasi akan menampilkan seluruh data database menggunakan perintah SQL select, kemudian menampilkan data ke dalam tabel. Dengan demikian, pengguna dapat melihat seluruh data mahasiswa secara langsung. Fitur berikutnya adalah menambahkan data biodata. Pada halaman ini, pengguna mengisi beberapa informasi seperti NIM, nama, gender, prodi. Setelah tombol disimpan, aplikasi akan menjalankan perintah SQL insert sehingga data baru tersimpan di database. Kita coba NIM, NIM harus 12 digit. Kurang guys. Ini berapa? 1, 4, kurang 1. Data berhasil disimpan. Jika proses berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa database disimpan. Kemudian tabel akan diperbarui secara otomatis. Berikutnya adalah fitur pencarian data. Mencari biodata berdasarkan NIM. Pengguna cukup masukkan NIM pada kolom pencarian, kemudian menekan tombol cari. Oke. Kita ini. Data ditemukan. Apabila data ditemukan, maka informasi mahasiswa akan langsung ditampilkan pada prompt ataupun tabel. Sedangkan jika tidak dilakukan, maka aplikasi akan memberikan informasi bahwa data tidak tersedia. Fitur ini memudahkan pengguna dapat mencari data tertentu tanpa harus melihat seluruh isi tabel. Berikutnya adalah fitur update biodata berdasarkan NIM. Pada fitur ini, pengguna harus terlebih dahulu mencari data berdasarkan NIM. Setelah data ditemukan, pengguna dapat mengubah informasi yang diperlukan, misalnya nama, alamat, atau studi. Kemudian tombol update ditekan sehingga aplikasi menyalakan perintah SQL untuk memperoleh data database. Jika proses berhasil, maka data tabel akan langsung berubah sesuai perubahan yang dilakukan.
berikutnya adalah filter hapus data. Hapus data berdasarkan NIM, pengguna memilih atau mencari data berdasarkan NIM, kemudian menekan tombol hapus. Kita cari ini aja, kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus dengan NIM? Kita hapus. Data berhasil dihapus. Apabila pengguna memilih ya, maka aplikasi akan menjalankan perintah SQL delete sehingga data tersebut dihapus secara database. Setelah proses selesai, tabel akan diperbarui sehingga yang telah dihapus tidak lagi menampilkan. Bentuk berikutnya adalah ekspor data ke PDF. Pada fitur ini, pengguna just report untuk melakukan laporan dari data yang terdapat pada database. Kita kasih nama save. Laporan tersebut disimpan maupun dicetak sehingga memudahkan proses dokumentasi dan pelaporan data. Fitur ini sangat berguna apabila data ingin dibagikan atau dicetak tanpa harus membuka aplikasi. Selanjutnya, bagian terakhir adalah deployment aplikasi. Setelah proses pengembangan selesai, aplikasi diimplementasikan sehingga menghasilkan file executable atau file jar yang dapat dijalankan pada komputer lain yang telah memiliki Java Runtime Environment. Proses deployment bertujuan agar aplikasi tetap digunakan oleh pengguna tanpa harus membuka project NetBeans. Pada tahap ini saya memastikan seluruh fitur seperti login, pengolahan biodata, pencarian, update, delete, dan ekspor PDF dapat berjalan dengan baik setelah aplikasi dijalankan. Demikian presentasi aplikasi data yang telah saya kerjakan selama mengikuti perkuliahan. Melalui proyek ini saya belajar mengenal perbuatan antarmuka menggunakan Java Swing, koneksi database MySQL, penggunaan JDBC, operasi CRUD, penggunaan JTable, pembuatan laporan menggunakan Jasper Report, serta proses deployment aplikasi. Terima kasih Bapak Ibu dosen atas bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Apabila terdapat kekurangan dalam aplikasi maupun presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.